Tutorial wudhu yang sempurna dan khusyuk. Tahapan menuju sholat khusyuk harus diawali dengan berwudhu yang sempurna dan khusyuk. Wudhu yang sempurna adalah wudhu yang benar-benar memenuhi syarat rukun, sunnah, dan adab wudhu. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat berwudhu bersamaan dengan membasuh muka atau wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan beserta siku-sikunya. 4. Mengusap sebagian rambut kepala atau kulit kepala. 5. Membasuh kedua kaki beserta mata kakinya. 6. Tertib atau berurutan. Artinya mendahulukan rukun yang harus dahulu dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Hikmah wudhu. Pada hakikatnya berwudhu itu adalah ibadah yang diantara fadilah keutamaannya adalah menghapus dosa. Dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh yang diusap dan dibasuh. Sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sebenarnya berasal dari anggota-anggota tubuh tersebut. Tangan sampai pergelangan, hidung, mulut, mata, tangan sampai siku, telinga, kepala atau otak, dan kaki adalah anggota-anggota tubuh yang berpotensi untuk melakukan dosa. Dan di antara cara menghapusnya adalah dengan berwudu. Akan tetapi, berwudunya dengan bersungguh-sungguh dan sempurna serta khusyuk. Semenjak kecil, anak perlu dilatih pemahaman tentang hikmah, manfaat, dan besarnya pahala wudu. Apabila sejak tingkat dasar sudah diberi pengertian dan dilatih berwudu yang sempurna agar sholatnya khusyuk, niscaya saat remaja dan menjelang dewasa akan terbiasa dan selalu sadar kekhusyukan. Sebelum wudu, mulailah dengan membaca basmalah. Hubungkan batin kita dengan Allah. Rasakan diri kita sedang melakukan proses pembersihan jasmani dan rohani. Bersihkan tangan dengan air. Rasakan hati kita tetap nyambung dengan Allah. Berkumurlah dengan niat menghilangkan dosa mulut. Kemudian bersihkan kedua lubang hidung dengan niat menghilangkan dosa-dosanya. Saat membasuh muka disertai dengan membaca doa, Allahumma kama ahsanta kholqi wa hasil khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Kemudian lakukanlah rukun yang kedua, yakni membasuh tangan beserta dengan siku. Hayati dengan sepenuh hati dan rasakan air mengalir di atas tangan. Seakan-akan dosa mengalir keluar bersamanya. Bacalah doa, Allahumma ti kitabi biyamini wala bishimali wala miwarai dhuhri. Yang berarti, ya Allah, berikan catatanku dengan tangan kananku, jangan Engkau berikan melalui tangan kiriku. Kemudian laksanakan rukun yang ketiga, yakni membasuh sebagian atau seluruh rambut kepala. Bayangkan dosa-dosanya akan hilang diusap dengan air, dan jangan lupa membaca doa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Artinya, ya Allah, haramkanlah atau lindungilah rambut dan kulitku dari siksa api neraka. Rukun yang keempat ialah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Bayangkan dosa mengalir keluar bersamanya. Tumbuhkan harapan bahwa kaki akan senantiasa melangkah ke arah yang positif, ke jalan yang lurus. Bacalah doa, Allahumma sabbit qadami ala syiratikal mustaqim. Artinya, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas jalanmu yang lurus. Setelah selesai wudhu, disunahkan berdoa sambil mengangkat tangan lurus dengan kepala dan wajah menghadap ke atas. Doa yang dimaksud adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang taubat
orang yang suci, dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang saleh. Sesudah itu lakukan sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Niatkan untuk bersyukur kepada Allah, kita masih dikaruniai umur panjang dan sehat walafiat. Niat sholatnya ialah usolli rakaataini sunnata wudhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat 2 rakaat sunnah wudhu lillahi ta'ala. Lakukan semuanya dengan ikhlas, khusyuk, dan tadarru'. Berwudu yang disertai dengan berdoa memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. 2. Menunjukkan kita bersyukur atas kenikmatan yang dianugerahkan Allah. 3. Dijadikan orang yang berakhlakul karimah. 4. Mendapat hidayah, petunjuk, dan pertolongan Allah di jalan yang lurus. 5. Buku catatan amal kita di hari kiamat akan diterima dengan tangan kanan dengan nilai baik. 6. Kesempurnaan berwudu yang diakhiri dengan berdoa di akhirat akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton tutorial wudu yang sempurna dan khusyuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam keadaan sehat afiat, kita berharap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yaitu tutorial melaksanakan wudhu untuk melaksanakan sholat, bisa bermanfaat bagi kita karena ini diajarkan di SMP Salafiyah. Oleh karenanya kami bertujuan untuk memberikan satu contoh pemberian kepada anak-anak agar wudhu kita bisa menjadi sempurna. Jangan sampai wudhu kita tidak sempurna sehingga akan menjadikan sholat kita tidak sah. Oleh karenanya kami dalam mengawali ini hanya minta petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini akan menjadikan benar adanya. Namun demikian kami menerima kritikan dan saran apabila di dalam kami memberikan contoh tutorial di dalam berwudu kepada anak-anak didik kami ada kekurangan dan kesalahan yang kurang sesuai, kami mohon untuk bisa masukan-masukannya diberikan kepada kami. Untuk itu marilah kita bisa ikuti bersama tutorial wudu dari SMP Salafiyah Kauman Pekalongan. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan seperti biasanya. Kita tentunya untuk mempersiapkan diri kita apabila dalam kita berbaju lengan panjang, mari kita singkingkan lengan kita untuk ke atas ke atas siku-siku kita, jangan sampai pas, akan lebih baik bisa melebihi daripada siku kita, karena tentunya kalau kita basuh insya Allah ini akan menjadikan cahaya. Ya, itu lengan pendek pun juga sama seperti itu, kita harus kita angkat jam tangan ataupun alih-alih bisa nanti kita putar dan lain sebagainya. Kalau memang perlu dicopot karena sesek, ya kita lepas semuanya dan baru kita mulai melangkah kepada tempat wudhu dengan menghadap ke kiblat tentunya. Ya, kalau kita punya siwak bisa kita mendahulinya dengan siwak, terus kita membaca A'udzubillah, Bismillah dan berdoa. Insya Allah itu akan bisa kita terapkan karena mudah ya doanya dengan A'udzubillah, Bismillah dan Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Baru kita mempersiapkan. Nah, itu semua adalah satu kesunahan-kesunahan yang kita melangkah untuk kesempurnaan di dalam kita melaksanakan wudu, sehingga akan menambah pahala bagi kita. Namun demikian tentunya perlu kita sampaikan juga kesunahan-kesunahan dari mulai tadi doa yang sebelum kita basuh muka ya kita berkumur dulu dan kita menghirup daripada air di hidung kita. Nah, ini kita lakukan tentunya baik dari tadi siwakan ataupun menghisap irung. Tentunya jangan sampai kita yang masih berpuasa untuk melaksanakan itu. Karena apa? Karena tentunya di waktu tertentu bagi yang berpuasa sebelum duhur boleh, tapi nanti sesudah duhur sampai maghrib kita tidak usah bersiwakan dan mungkin kita menjaga diri biar tidak memasukkan ya. Oleh karenanya mungkin itu bisa kita tinggalkan. Insya Allah semacam itu.
Nah, kalau memang istilahnya kurang pas, ya tentunya mohon saran dan kritiknya. Baru nanti semuanya itu seperti tadi sudah kita sampaikan, membasuh wajah dengan niat dan melafadzkannya dengan kesunahan. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kita basuh 3 kali dengan rata, dari mulai tumbuhnya dari rambut ini sampai pada intil-intil daripada telinga terus ke bawah. Bagaimana kalau kita sempurnakan sampai sini? Tidak masalah, itu akan menjadikan satu hal yang baik, karena tentunya kita beribadah wudhu juga nanti akan tercatat di akhirat, nanti akan menjadikan nur kita di akhirat, sehingga akan lebih banyak lagi anggota badan kita yang karena barokahnya wudhu ini akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baru nanti setelah itu kita membasuh tangan kita dengan cara kalau bisa kita kenal ngapurancang gitu ya. Ngapurancang kita basuh dari mulai driji-driji kita ya, jari-jari kita sampai kepada siku-siku kita, bahkan mungkin lebih baik ke atasnya lagi biar lebih mantap istilahnya kan gitu, dan akan membawa baik. Baru 3 kali kita sempurnakan sambil menggosok-gosok, barangkali ada tiang dan kita bisa lihat apapun yang ada di dalam ini, barangkali ada hal-hal yang walaupun tadi persiapan sebelumnya sudah kita lihat. Baru nanti yang sebelah kiri kita tetap juga 3 kali dengan cara ngapurancang itu tadi ya, dari mulai driji sampai pada siku-siku kita. Dan setelah itu kita mengusap daripada sebagian rambut kita, akan lebih baik kita keseluruhan akan kita basuh dengan cara semacam itu. Nanti insya Allah di dalam prakteknya itu keseluruhan kita basuh jami'ul basyar ilal basyar. Nah, ini sekungu rambut ini kita basuh akan mendapatkan kesunahan yang sempurna. Nah, toh walaupun kalau umpamanya semacam ini pun juga tidak masalah. Dan tentunya jangan sampai kita tidak mengusap daripada rambut di kepala kita ya, itu karena sudah menjadikan rukun. Dan setelah itu baru kita bisa ke telinga dengan cara mengusap ya, bagian dalam dan juga bagian luarnya, kedua-duanya kita usap dengan sempurna. Baru setelah selesai kita lakukan 3 kali dari gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan di dalam membasuh dan mengusap. Baru yang terakhir yaitu ada pada kaki kita ya, sama seperti ada pada tangan kita, kaki kita ya, dengan ngapurancang yang bagian kanan ke teman kita, yaitu tangan bagian kiri, sehingga nanti kita akan sempurna juga dengan cara ngapurancang sampai pada 2 mata kaki. Akan lebih sempurna kita angkat umpamanya celana ataupun sarung sampai atas ya. Yang terpenting jangan sampai di atas lutut, ini malah justru ya kurang pas ya, di bawah lutut sini. Nah, ini insya Allah akan menjadikan sempurna. Juga yang kiri ya dengan cara sama ya. Nah, 3 kali dengan cara ngapurancang dan lain sebagainya, menggosok-gosokkan sampai di atas siku-siku mata kaki ya. Sini pun juga tidak masalah, tapi akan lebih baik, akan lebih sempurna lagi. Insya Allah ini akan menjadikan kesempurnaan kita di dalam melaksanakan wudhu agar ibadah kita sholat bisa diterima oleh Allah. Lalu setelah selesai semuanya, kita bisa menghadap ke kiblat dan berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan kita dan mata kita untuk bisa kita hadapkan ke langit. Baru kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin.